Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Randy Sakila dari Oceanografi B Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, di sini saya akan mencoba membuat dari sebuah modul 8. Nah, langsung saja. Yang pertama kita harus punya datanya terlebih dahulu, yaitu data dari Inageo Portal. Di mana kita unduh datanya itu dari data Batnas yang di sini. Nah, kita harus login dulu, nanti kita masuk sini, nanti daerah Bali ini kita klik. Nah, kalau misalkan muncul begini, kita ambil yang versi 1.6. Nah, kalau misalkan udah, karena kita udah punya datanya, jadi kita nggak perlu download lagi. Kita tinggal masukin aja langsung datanya, kita klik add. Nah, kemudian kita masuk menuju ke perairan dari Teluk Benoa ini. Kan kita kan Bali, Pulau Bali itu di sini ya. Nah, mohon maaf salah. Nah, jadi kita drag segini, kurang ini ya, bentar. Segini. Oke, kalau misalkan udah, kita kita klik di editor, kita start editing, kemudian kita klik ini, kemudian kita ke polygon. Habis polygon kita masuk ke drawing. Di bagian drawing kita pilih yang trace. Nah, trace kita masuk dari sini, terus kita ikutin mulu, ikutin dari ininya, dari garis pantainya ini. Nah, nyampe sini. Kalau misalkan udah, kita klik lagi bagian Indonesia Kabupaten, kemudian kita klik polygon lagi, kemudian kita nyampe sinilah. Segini. Nanti kita taruh di sini. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kemudian kita save ya, kita save petanya ini. Nah, gimana cara kita nge-save datanya ini? Caranya itu adalah sebentar. Kita ke select feature ya. Select feature, kemudian kita klik yang ini. Nah, kalau misalkan kita udah pilih petanya itu, kemudian kita masuk ke bagian sini, Indonesia Kabupaten. Kita klik, kemudian masuk ke dalam data. Di data kita export data ya. Kemudian ini selected feature, kemudian kita klik ganti aja namanya jadi output. Nah, gini.
klik save, klik OK. Oke. Oh, mohon maaf, ternyata belum di save ya. Kita harusnya save dulu teman-teman, kemudian kita stop editing. Nah habis itu kita klik dulu bagian. Nah kalau misalkan udah, kita klik ke sini, kemudian kita ke data, terus kita ke export, kita ganti namanya jadi output aja gini. Kita klik save, kita klik OK, kita yesin aja. Nah nanti dia hasilnya bakal seperti ini. Kalau misalkan sudah seperti itu, kemudian ganti namanya jadi feature, ganti namanya jadi batas. Oh iya, harusnya ini namanya jadi batas ya teman-teman. Nah batas, nah ini namanya batas. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian kita ke Windows, kita ke image analysis, kemudian kita klik yang batas ini, kemudian kita bagian ke bawah ini ada namanya clip. Nah kemudian kita klik yang processing. Nah kalau misalkan udah, klip batas sama ini. Kemudian udah. Setelah itu yang bagian clip batas ini kita klik, kemudian kita masuk properties. Nah di bagian properties kita masuk ke dalam simbologi. Di simbologi kita masuknya ke classified. Kemudian kita ganti ininya jadi warna biru. Nah di bagian sini kita ganti warnanya jadi flip color. Kemudian kita okein aja. Nah kalau misalkan udah seperti ini, kita nanti masuk ke dalam Windows lagi, nanti kita ke search. Nah di sini kita nyari namanya itu adalah contour. Kita klik ini aja. Nah yang contour special analysis. Nah nanti di inputnya itu adalah yang clip tadi. Kemudian counter intervalnya itu kita ketik aja 10, dan namanya itu apa aja lah sebenarnya ya, Randy gini aja deh. Kita klik save, kita klik OK aja. Nah kalau misalkan sudah, kemudian kita masuk ke dalam raster to kita masuk ke dalam Windows lagi teman-teman.
kemudian kita masuk ke search, kemudian kita masuk ke counter spatial analysis. Kemudian kita masuk ke dalam apa namanya, nah tadi yang apa namanya, yang kontur hasilnya begini ya teman-teman. Terus kemudian kita masuk ke apa namanya, search lagi. Nah di search, enggak, di search ini kita cari itu yang namanya raster to point. Kita cari yang, ambil yang conversion. Raster to point conversion. Nah di input raster kita masukkan klip, yang klip ini, kemudian klip terus di save jadi point. Nah ini namanya point. Kita klik OK aja. Dia ini tuh, wadaw, jadinya begini teman-teman. Ini karena jadi kita taruh aja di bawah ya. Itu batas mohon maaf, point ini dia tuh sebenarnya buat nyari teman-teman. Mohon maaf. Nah jadi sebenarnya batas ini dia untuk nyari. Jadi caranya itu kita masuk ke bagian sini, kemudian kita yang logo I ini tuh, jadi kita bisa tahu lokasinya gitu, intinya gitulah. Nah biar poin ini enggak alhamdulillah mengganggu, jadi kita setelah itu kita masuk ke point, kemudian kita ke open attribute table. Nah terus di sini kita masuk ke add field, table option, kemudian add field. Namanya ini adalah X ya, kemudian ininya jadi double. Terus kita klik OK aja. Terus kita bikin Y lagi, sama add field lagi, kemudian kita klik Y, ini namanya double, kemudian kita klik OK. Nah kalau misalkan sudah, tabel X diklik kanan atau supaya ngeblok semua, kemudian kita di editor kita masuk ke editor.
Gak usah deh, kita klik kanan. Nah, nanti masuk ke calculate geometry. Ini tadi karena kita X koordinat, kita klik OK aja. Yang bagian Y juga sama, kita ke calculate geometry, kita klik OK aja. Nah, sebenarnya ini udah selesai teman-teman. Poinnya juga udah. Kita bisa tahu gitu lokasinya di mana. Nah, setelah itu sebetulnya akan ada layouting. Nah, tapi gimana caranya? Nanti dulu ya. Bye bye. Nah, di sini kan kita kan layout kan. Nanti sebenarnya layoutnya itu di sini bakal ada apa namanya, gambar dari logo Undip. Nanti di bawahnya itu adalah nama saya Randy. Kemudian di sini bakal untuk dikasih apa namanya, penunjuk arah dan juga apa sih namanya ya, bentar, scale bar. Nah, kemudian di sini nanti ada keterangan. Terus di sini juga untuk buat insert peta dan juga sumber peta. Jadi mungkin segitu aja karena nanti videonya bakal lama, jadi mungkin aku cukupin sekarang. Jadi terima kasih yang udah nonton dan terima kasih untuk Kak Nafa. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Oh ya, mohon maaf Kak, ini harusnya tanggal 24 Oktober 18.18 ya. Kalau misalkan yang di Windows ini agak ngaco nih, jadi jam 8.31. Oke, yang betul tanggal ini. Bye bye, see you, bye bye.